Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita menggali firman Tuhan, juga menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Dalam episode kali ini kita akan membahas kisah tentang Tuhan yang memanggil setiap kita untuk menjadi terang. Ya, ini kisah tentang perumpamaan terang dunia. Dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Nah, kita akan menggali bagian firman Tuhan dan menemukan ide di tiap cerita. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan ada waktu kembali kami mempersiapkan pelayanan. Sempurnakanlah agar setiap firman yang kami gali, setiap ide yang kami temukan, membuat Tuhan dikenal. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 16. Kak Santi silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab Injil Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacanya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, apa yang pertama kali kita cari di saat tiba-tiba katakanlah rumah kita itu lampunya padam, atau ketika kita menyusuri jalan yang gelap? Pastinya benda yang sangat penting sekali, yang sangat kita cari-cari yaitu terang, lampu. Jadi kita bisa memahami ya kakak-kakak di beberapa daerah, teman-teman kita di pedalaman, bahkan mungkin tidak perlu di pedalaman banget ya. Ada beberapa teman-teman kita yang sangat terbatas akses listrik masuk. Nah, tema pada episode kali ini belajar dari perumpamaan terang dunia. Dari tema ini kira-kira kita sudah bisa membayangkan. Jadi betapa terang itu begitu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas sehari-hari. Menerangi di sekitar kita, membuat yang tidak jelas itu menjadi jelas. Tuhan adalah sumber terang bagi dunia, dan kita adalah percikan-percikan sinarnya Tuhan. Nah, karena percikan-percikan sinarnya Tuhan, maka sinar kita ataupun lampunya kita, terangnya kita itu tidaklah besar pasti, melainkan kecil karena hanya percikan. Namun sekalipun kita ini percikan-percikan sinar dari sang sumber terang dunia, tapi ternyata kita dikatakan kamu adalah terang dunia. Artinya ada identitas yang disematkan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Bersinar untuk menerangi dunia, menjadi terang bagi sekeliling kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Tanpa terang, dunia menjadi gelap. Tanpa terang, banyak yang tidak jelas. Tanpa Kristus, dunia berada di dalam kegelapan, dunia berada dalam ketidaktahuan. Di dalam kegelapan, orang berjalan tanpa arah, bisa kebentur-bentur, kepentok-pentok, bahkan juga bisa terjatuh, terjerembab. Terang membuat mereka tahu, mereka mengetahui kemana harus melangkah. Terang itu adalah kebenaran. Terang membuat kita tahu mana yang benar, yang harus kita pilih dalam hidup kita. Yesus menggunakan perumpamaan tentang terang ini dalam khotbahnya di bukit. Jadi pasal ayat ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Ia menunjuk ke arah Yerusalem, kota yang terletak di dataran tinggi pegunungan Yehuda. Ketika malam hari, orang-orang di bawahnya itu mampu melihat kota itu yang terletak di atas dari
cahaya pelita yang menyala di rumah-rumah penduduk. Nyala pelita itu memberitahukan keberadaan sebuah kota yang terletak di atas pegunungan. Nah, pada era Yesus tentu tidak ada listrik. Untuk menerangi rumah di malam hari mereka menggunakan pelita. Ya, pelita adalah lampu minyak yang digunakan untuk menerangi ruangan dalam rumah-rumah orang Israel. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, ya, kami tinggal di satu daerah begitu, dan rumah kami belum masuk tuh listrik. Jadi kami mengandalkan penerangan tuh dari pelita ataupun dari lampu Petromax. Ya. Kembali pada teks ini. Mereka menyalakan pelita dan meletakkan pelita itu mesti di tempat yang agak tinggi, yaitu di atas kaki Dian, sehingga cahaya pelita yang sekalipun tidak besar itu mampu loh dapat menerangi seluruh ruangan yang ada. Ya, kaki Dian itu adalah tempatnya lampu. Biasanya terdiri dari 7 kaki. Mereka tidak mungkin meletakkan pelita itu di bawah gantang dalam teks ini. Gantang adalah alat untuk menakar gandum dan beras. Jika meletakkan pelita di bawah gantang, maka cahaya itu pasti tertutup kan. Cahaya pelita itu akan tertutup oleh gantang tersebut. Menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya ngapain? Sia-sia banget, ya kan, niat untuk menyalakan pelita untuk menerangi, tapi taruhnya di bawah gantang, ya berarti tidak dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya itu pelita. Nah, ketika dikatakan bahwa kita adalah terang dunia, tapi ternyata kitanya sendiri membiarkan diri tertutup, terang yang ada dalam diri kita itu kita tutup, maka ya tidak ada gunanya. Nah, ketika Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia, mau dikatakan adalah cahaya yang kita pancarkan, lagi-lagi kita bukan sumber terang, tapi kita adalah pancaran, kita adalah percikan dari sang sumber terang itu. Jadi ketika kita mau dapat memancarkan terang sinar sekalipun kecil, maka kita harus terhubung pada sumbernya, terhubung pada sumber energi terang itu sendiri, terhubung pada Yesus Kristus itu. Bukan terhubungnya pada kita, kan kita bukan sumber terang, tapi kita harus terkoneksi, kita harus terhubung pada sang sumber terang. Dengan demikian kita baru bisa memancarkan percikan-percikan sinar sekalipun kecil untuk menerangi sekeliling kita. Kita melihat tujuan di setiap kelas Batita Balita, anak pengenal perumpamaan tentang terang dunia yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan anak dapat berkata, aku terang dunia. Di kelas kecil dan besar, anak menyadari bahwa Tuhan telah menjadikannya sebagai terang di tengah dunia. Anak mau bersikap sebagai terang di tengah pergaulannya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita menggali bagian firman Tuhan ini. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan akan menjadikan kita terang. Ya, mari kita akan menemukan ide penyampaian cerita, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas perumpamaan terang dunia, Matius 5 ayat 14-16. Kita mau mengajak adik-adik mengenal bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai terang. Kita akan menemukan ide penyampaian cerita ini di kelas Batita Balita. Yuk, di kelas Batita Balita ada kakak pendeta Yerusa. Kak Yerusa, silakan. Berikut adalah contoh cerita belajar dari perumpamaan tentang terang dunia. Tuhan menjadikan kita sebagai terang yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Tujuan pembelajarannya adalah agar anak mengenal perumpamaan tentang terang dunia yang Tuhan Yesus sampaikan. Anak dapat berkata,
Aku terang dunia. Kakak mau tanya, siapa yang takut atau nangis kalau lampu mati di rumah? Kenapa takut? Siapa yang suka gelap? Siapa yang suka terang? Kenapa suka terang? Ya, betul. Karena terang semuanya kelihatan jelas sehingga kita tidak terjatuh atau kita tidak tersandung. Adik-adik, jangan takut gelap sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, "Kamu adalah terang dunia." Artinya adik-adik harus berbuat yang baik dan benar sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan, sehingga bercahaya seperti terang yang menunjukkan jalan yang benar bagi orang lain. Mari kita ucapkan kepada teman yang ada di sebelah kita, "Kamu adalah terang dunia." Kamu adalah terang dunia. Terang yang sekecil korek api pun akan menerangi sekitar yang gelap. Jadi, kalau teman-teman adik-adik suka mengejek, tetapi adik-adik tidak, maka adik-adik menjadi terang. Kalau yang lain bermusuhan, tetapi adik-adik mengasihi, maka adik-adik menjadi terang. Kalau yang lain takut, tetapi adik-adik berani, karena percaya ada Tuhan, maka adik-adik sudah menjadi terang. Tuhan Yesus ingin supaya adik-adik semua membawa kebaikan, sukacita, dan damai dimanapun adik-adik berada. Tidak ikut-ikutan dengan yang lain. Maka seperti terang, adik-adik pun akan dikenal karena perbuatan yang baik, yang benar, yang berbeda dari orang lain. Kalau adik-adik melakukannya, maka Tuhan akan senang. Kamu adalah terang dunia. Itu yang dikatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-14. Aku anak terang, ya ya ya. Cahaya Tuhan bersinar di hatiku. Aku tersenyum, aku berbagi. Kasih-Nya membuatku bahagia. Terangku, terangku bersinar di sekolah, rumah, dan taman. Terangku, terangku menunjukkan kasih Tuhan pada teman. Terangku, terangku bersinar di sekolah, rumah, dan taman. Terangku, terangku menunjukkan kasih Tuhan pada teman. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi garam dan terang dunia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian contoh cerita untuk anak balita dan batita. Semoga jadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yursa sudah menolong kita untuk menyampaikan ide apa di kelas Batita Balita. Yuk kita akan beranjak ke kelas lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas perumpamaan tentang terang dunia, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, sekarang ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Kristina. Kak Kristina, silakan. Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak-kakak berada. Salam jumpa kembali dengan saya, Kristina Simare-Mahre. Dan semoga kakak-kakak semua dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat. Dan terus bersemangat untuk menjadi pelayan anak. Hari ini saya akan berbagi ide cerita untuk kelas kecil. Adapun temanya adalah Tuhan menjadikan kita sebagai terang. Dari tema ini, tujuan yang hendak dicapai adalah anak menyadari bahwa Tuhan telah menjadikannya sebagai terang di tengah dunia. Yang kedua, anak mau bersikap sebagai terang di tengah pergaulannya. Untuk ide metode bercerita, di bagian pembukaan, kakak-kakak dapat membagikan lilin elektrik. Ya. Saat kakak hendak bercerita dan diminta untuk anak-anak juga menyalakannya. Jadi setelah dibagikan lilin elektrik, anak diminta untuk menyalakannya dan sebelum itu usahakan bahwa ruangan sudah diatur akan gelap jika lampu dimatikan. Misalnya kalau ada jendela-jendela di kelas itu maka ditutup dengan kantong plastik hitam atau kertas yang hitam. Dan ketika tadi lilinnya sudah dibagikan, anak diminta untuk menyalakan lilin elektrik itu, matikan lampu yang ada di kelas. Sehingga suasananya itu akan menjadi gelap dan terang karena ada lilin elektrik tersebut yang menyala tentunya. Lalu sampaikan bahwa ruangan tetap terang karena ada lilin yang menyala yang dipegang oleh anak-anak. Lalu untuk transisi ke cerita firman Tuhan, sampaikan kepada anak-anak manfaat adanya terang lilin di saat gelap. Bahwa ruangan tetap bisa terang walaupun mungkin tidak seterang ketika lampu menyala ya. Dan anak-anak bisa tetap melihat teman yang ada di sekitarnya, melihat guru yang ada di sekitarnya. Lalu anak-anak juga tetap bisa melakukan aktivitas karena ada terang dari lilin yang menyala itu. Dan sampaikan bahwa Tuhan juga menjadikan kita sebagai terang di tengah dunia. Baru masuk kepada bagian firman Tuhan. Sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengatakan di dalam teks Alkitab yang sudah dibaca bahwa kamu adalah terang dunia. Tuhan mengatakan itu saat Tuhan Yesus berkhotbah untuk para muridnya di sebuah bukit. Jelaskan maksudnya kepada anak-anak. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus itu? Bahwa sebagai terang kita mau menunjukkan arah yang benar. Misalnya ketika kita berbicara dengan sopan, tidak mengejek orang lain, atau kita bersikap jujur, tidak mencontek, bahkan di tengah mungkin banyak teman-teman yang mencontek. Kita memberikan arah yang benar, perkataan yang benar, sikap yang benar, ya, supaya keberadaan kita bisa menjadi terang. Ketika orang menyaksikannya, mereka bisa juga mengikuti dan ada di dalam kebenaran itu. Lalu sampaikan ya, seperti terang, berarti murid-murid harus punya kebiasaan hidup yang baik. Kebiasaan hidup yang membuat orang lain ya bisa merasa senang, bahagia, bisa semangat, bisa tersenyum, bisa tertawa, dan juga yang terpenting adalah bisa melakukan apa yang benar. Lalu sampaikan juga bahwa ketika anak-anak punya kebiasaan hidup yang baik seperti suka menolong, memberi teladan yang baik, itu akan membuat Tuhan dipuji. Bayangkan sebaliknya, sebagai pengikut Tuhan Yesus, anak-anak melakukan apa yang tidak benar. Misalnya mencontek, berkata bohong, ya, atau misalnya menjahili teman, mengejek teman, maka bisa kemudian orang memberikan komentar, loh pengikut Kristus
anak Tuhan Yesus kok berkata tidak baik, kok berkata kasar, kok melakukan hal yang tidak benar, gitu ya. Jadi ketika menjadi terang, itu akan membuat juga Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Anak-anak Tuhan harus mencerminkan Tuhan yang penuh kasih, dengan suka memaafkan, berteman dengan siapa saja, ramah, murah senyum, atau mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang-orang di sekitar. Dan sampaikan bagian penerapan untuk anak-anak adalah anak-anak juga bisa menjadi terang dimanapun mereka berada, baik di rumah ketika bersama dengan orang tua, bisa bersikap sopan, bisa taat terhadap orang tua, ya. Atau ketika bersama dengan saudara, bisa hidup rukun bersama dengan saudara, mau berbagi dengan saudara. Dan jadi terang itu juga bisa di sekolah. Ketika berkata sopan, berkata benar, ya, bukan sebaliknya berkata kasar atau bersikap yang tidak benar. Di tempat yang bermain, bahkan di mana saja anak-anak berada, anak-anak menjadi terang di tengah dunia, di kehidupan mereka sehari-hari. Asal adik-adik mau meniru, meneladani Tuhan Yesus yang adalah terang, yang sesungguhnya dengan tadi ya suka menolong, memaafkan, membuat orang lain memuliakan Tuhan. Dan untuk penerapan, ajak anak-anak atau adik-adik menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Lagu ini juga sebagai bentuk komitmen mereka mau menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan ayat emas atau ayat yang menjadi hafalan buat anak-anak adalah Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Untuk aktivitas, adik-adik dapat diajak membuat pembatas Alkitab dengan tulisan, aku mau berbuat baik pada sesama. Ya, mengingatkan mereka bahwa Tuhan menjadikan mereka sebagai terang, maka mereka mau berbuat baik kepada sesama. Demikian kakak-kakak, ini cerita untuk kelas kecil dan semoga bisa menjadi berkat bagi kakak-kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristina sudah memberikan kita ide penyampaian di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas perumpamaan terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita akan menggali ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Yosi. Wah, Kak Yosi pasti banyak ide bagus nih. Silakan Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi dan Kak Indra. Untuk kelas besar, tujuan pelajaran kita ada dua. Yang pertama, anak menyadari bahwa Tuhan telah menjadikannya sebagai terang di tengah dunia. Dan yang kedua, anak mau bersikap sebagai terang di tengah pergaulannya. Nah, berdasarkan tema Tuhan menjadikan kita sebagai terang ini, maka untuk kelas besar, untuk pembukaan kita bisa mulai dengan cara kita mau mengajak anak supaya dapat merasakan secara langsung pengalaman di mana anak tidak dapat melihat dengan jelas. Ya, anak kelas besar biasanya mereka sudah mulai bersikap kritis dan pengalaman atau mengalami sesuatu secara langsung akan lebih membuat mereka dapat menghayati sesuatu. Nah, untuk dapat menghayati gelap ini kita akan minta satu anak misalnya ya, untuk ditutup matanya. Bisa menggunakan kain atau benda lain. Anak ditutup matanya sehingga tidak dapat melihat. Lalu kita sudah siapkan sebuah benda kecil
dibungkus, mungkin ya bisa permen atau mungkin Alkitab ya. Lalu kita taruh benda ini di tempat, salah satu tempat di ruang kelas sekolah minggu kita. Lalu salah satu anak yang sudah ditutupi matanya ini, kita minta untuk mencari benda ini. Teman-teman yang lain, teman-teman dari anak yang matanya ditutup ini, boleh memberi petunjuk. Nah, kakak sekolah minggu yang terkasih, setelah selesai mungkin bisa diulangi dengan satu atau dua anak yang lain. Tapi pada intinya kita mau mengajak anak untuk mengalami bagaimana gelap atau tidak dapat melihat itu adalah sesuatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Bisa dengan diskusi ya, kakak-kakak ya, kita bisa tanyakan bagaimana waktu mata ditutup tidak dapat melihat, gelap ya. Lalu apa yang terjadi waktu kain itu dibuka ya, mata bisa melihat ya. Jadi poin dari pembukaan ini kita mau mengajak anak untuk mengalami bahwa kegelapan dapat membuat kita bingung dan tersandung-sandung, tidak dapat melangkah dengan baik. Tetapi cahaya yang kita terima setelah mata dibuka atau disingkirkan dari penghalang berupa kain tadi akan membuat segala sesuatu menjadi jelas dan dapat memberi petunjuk ya. Jadi dunia ini ibarat ruang gelap dan Tuhan mau supaya kita ini membuat yang gelap itu menjadi terang dengan cara kita menjadi pemantul dari terang Tuhan. Itu pembukaan yang mau mengantar kita kepada pokok pelajaran, di mana pada pokok pelajaran ini kita akan mencoba untuk mencapai tujuan pertama, yaitu bahwa anak sadar bahwa Tuhan menjadikan mereka sebagai terang ya. Nah, tentu kita harus memberikan pemahaman juga bahwa anak menjadi terang itu sumbernya bukan dari anak tetapi dari Tuhan sendiri. Mungkin kita bisa pakai alat peraga atau kita bisa menjelaskan kira-kira itu seperti matahari dan bulan ya. Matahari itu sumber terangnya, bulan itu pemantul cahayanya, atau seperti cermin ya yang memantulkan cahaya gitu ya. Kita bisa sampaikan analogi ini dengan menanyakan kepada anak bahwa apakah bulan itu punya cahaya sendiri gitu. Jawabannya tentu tidak ya, karena bulan itu memantulkan cahayanya dari matahari. Kalau di ayat 14 dari bacaan kita pada hari ini itu ada tertulis di sana, kamu adalah terang dunia. Jadi kamu adalah terang dunia, sama seperti bulan itu bersinar bukan karena dia punya sumber terang. Nah, kita pun adalah terang dunia karena sudah ada Tuhan Yesus yang bersinar kepada kita. Mungkin kita bisa pakai alat peraga senter misalnya ya. Nah, senter ini bersinar karena apa? Karena ada baterai. Nah, dari ada sumber terang itu yang membuat senter bisa bercahaya. Nah, kakak, lalu kita selanjutnya dalam pokok pelajaran ini kita bisa secara khusus mau membahas soal gantang ya, dalam ayat 15 itu ya. Lilin bisa kita pakai sebagai peraga misalnya ya. Lilin ini berguna ya karena dia membawa terang, tetapi kalau lilin ini ditutupi dengan gelas ya, tidak terlihat lilinnya, terangnya juga tidak bisa berguna, nanti lama-lama juga akan mati. Nah, ini udah mati lilinnya, sinarnya sudah mulai redup, nanti lama-lama mati. Jadi seperti lilin yang ditutupi dengan gelas,
kadang-kadang kita juga menutupi cahaya kita, ya. Kita seharusnya membawa terang, tetapi karena kita mungkin malu, takut diejek atau ikut-ikutan berbuat salah, berbuat hal yang tidak benar, berbuat dosa, maka membuat kita tidak punya manfaat atau manfaat kita berkurang. Jadi Tuhan mau sesuai bacaan kita supaya kita ini ditaruh di atas kaki Dia, di atas tempat yang tinggi, supaya apa? Supaya semua orang melihat kebaikan kita. Itu untuk pokok pelajaran ya kakak ya. Lalu untuk penerapan, kita bisa minta anak untuk berkelompok gitu ya. Lalu tiap kelompok kita beri studi kasus gitu ya. Misalnya kasus yang pertama, kalau ada teman sekelas yang diejek atau dibully ya, mungkin karena sepatunya jelek atau mungkin karena datang terlambat ke sekolah. Nah, coba kepada anak-anak, apa tanggapan kalian ya, respon yang gelap dan respon yang terang. Nah, tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan. Kalau respon gelap berarti apa? Kita ikut ejek ya, kita ikut tertawa, kita bahkan mungkin ikut membuli ya, itu respon anak-anak gelap. Tetapi kalau respon terang, di mana anak itu menjadi pembawa terang, maka apa? Menghibur temannya, membelikan sepatu yang lebih bagus, atau tidak membuli begitu ya, atau memarahi dan menegur teman-teman yang membuli gitu. Lalu bisa kita lanjutkan dengan kasus-kasus yang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau ada teman yang mengajak berbohong, tidak usah ke sekolah minggu, yuk kita sama orang tua sudah diantar, tapi kita pergi aja ya, kita main game online misalnya gitu. Responnya apa? Respon gelap atau tanggapan yang gelap, ya udah kita yuk ikut berbohong aja gitu. Tapi kalau respon terang, kita menolak ya, kita ini harus jadi anak yang jujur. Kalau hari Minggu ya diminta orang tua sekolah minggu, kita tetap sekolah minggu. Jadi melalui penerapan ini kakak-kakak, kita hendak menegaskan pesan kunci dari tujuan pelajaran pada hari ini ya. Apa? Yaitu bahwa terang itu pemberian Tuhan. Terang itu harus tampak, dan terang itu berarti membawa kebaikan bagi orang lain. Jadi anak mau bersikap sebagai terang, anak mau menjadi berkat dipakai Tuhan, memantulkan terang Tuhan. Nah itu Kak Santi, Kak Indra, dan kakak-kakak, beberapa hal yang dapat saya usulkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, berguna, selamat mengajar, Tuhan memberkati kita semua. Makasih Kak Yosi sudah menolong kita menemukan ide di kelas besar. Sudah semua deh. Silakan kakak-kakak dikelola, disesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Yang terpenting Tuhan dikenal oleh adik-adik sebagai Tuhan yang mau menjadikan kita sebagai terang. Kita berdoa yuk, kita tutup bagian ini. Mari kita berdoa. Bersyukur ada kesempatan kami mempersiapkan pelayanan. Kiranya Tuhan dikenal dalam pelayanan kakak-kakak yang akan menyampaikan cerita tentang perumpamaan terang dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.